Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kiai Guru, mohon maaf, saya ingin memohon pencerahan dari Kiai Guru, yaitu begini. Kita sekarang kan sudah duduk di bangku hakikat, di bangku ma'rifat, kan, dalam pengenalan diri. Nah, kalau kita sekarang mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya tidak ada kuasaku melainkan kuasa Allah. Nah, di situ kan ada aku di situ. Kiai Guru, berarti kita masih ada. Ini yang masih saya bingungkan, kalau kita menyebut hauqalah masih ada aku di situ. Nah, dan yang kedua, kalau kita berzikir mungkin kita diundang ya ke rumah teman, terus kita berzikir di sana. Dan seringkali juga saya disuruh jadi pemimpin zikir di situ. Nah, otomatis kan kita berdoa di sana. Nah, sedangkan menurut keterangan yang saya bisa ambil dari pencerahan Kiai Guru itu kan kita nggak boleh berdoa lagi, karena kita sudah duduk di bangku hakikat, di bangku ma'rifat, dalam pengenalan, kan kita sudah mengenal diri. Nah, ini yang masih saya bingungkan, Kiai Guru, mohon pencerahannya, bagaimana etikat kita di situ. Sekedar ini dulu, Kiai Guru. Mohon, mungkin pertanyaan juga saya yang salah, ya. Mohon pencerahannya, Kiai Guru. Terima kasih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hauqala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bagi hamba, bagi manusia yang masih erat kedirian manusianya, pasti masih diucapkan di mulutnya, di lisannya. Namun bagi manusia yang sudah belajar mengheningkan cipta diri manusianya, maka la haula wala quwwata illa billah sudah tidak dibaca lagi, melainkan sudah masuk di dalam rasanya, sudah menyatu di dalam rasanya, karena diri manusianya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya Allah. Contohnya begini. Ketika Anda merasa punya kekuatan, daya upaya, dan ikhtiar, punya kekuasaan, apakah Anda harus mengatakan, aku Halim, punya kekuasaan, daya upaya, dan ikhtiar adalah milikku Halim? Masa kita mau mengucapkan di mulut kita, sedangkan yang kita tuju adalah diri kita sendiri? Yang ada kan hanya merasakan bahwa kekuatan, kekuasaan,
daya upaya dan ikhtiar itu memang milikku hamba. Kan diam. Sama halnya bila sudah nyata Allahnya di hati bahwa hidup ini Allah, maka bacaan itu sudah tidak disebutkan lagi, sudah tidak dinyatakan lagi di dalam lisan, akan tetapi sudah masuk di dalam hati. Jadi yang merasakan ya Allah sendiri tanpa diucap. Pertanyaan yang kedua adalah, jika sudah mengenal ma'rifatullah, ketika kita diundang di dalam sebuah acara, ketika kita berdoa, apakah masih ada pengakuan diri manusianya di dalam berdoa itu? Nah, ketika sudah nyata Allahnya, maka seluruh aktivitas itu tetap kembali kepada Allah. Jadi manusianya sudah tidak fokus dengan doa-doanya. Akan tetapi meskipun doa itu terlantun, hambanya hanya menyaksikan Allah lah yang mengadakan doa ini. Jadi sambil lalu saja, seperti kita ketika duduk, kita menyaksikan Allah lah yang mendudukkan, Allah lah yang memberdirikan, Allah lah yang mensolatkan, Allah lah yang memberankan doa ini. Jadi semuanya kembali kepada Allahnya. Meskipun kelihatannya di sisi manusia masih ada permintaan atau berdoa. Akan tetapi di dalam hati hambanya yang sudah mengenal Tuhannya, doanya ya seperti sambil lalu saja. Karena manusianya sudah tidak berfokus kepada apa yang diminta, akan tetapi berfokus kepada siapa yang menggerakkan doa ini, siapa yang membisahkan doa ini, siapa yang bisa berkalam-kalam di dalam doa ini, siapa yang bisa mengadakan keadaan ini. Jadi hamba sudah fokus kepada hidup ini Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita ilustrasikan. Selama ini sejak akil baliang sampai setua ini, semuanya kan Allah. Tapi kita tidak merasa bahwa itu Allah. Apapun yang kita kerjakan selama saat akhir balik hingga setua ini, semua itu kan Allah yang memisahkan semua tindak lakunya badan apapun itu. Setelah kenal Allah, setelah ma'rifatullah, maka tak ada bedanya. Yang dulu dengan yang sekarang tak ada bedanya. Bahkan syariatnya. Yang membedakan hanya kondisi hati. Yang dulu lil nafsi, kitalah yang mentuhani di dalamnya, akan tetapi sekarang lillahi ta'ala, Allah lah yang mentuhani di dalamnya, baik dulu atau sekarang, bahkan nanti hanya Allah yang ada. Jadi yang dulu, yang sekarang sama-sama Allahnya. Bila kita saat ini sudah menyadari bahwa Allah lah yang berkuasa di dalam af'al hambanya.
bagi mereka yang belum menyadari, tidak akan rela dan ridho, tidak akan percaya bahwa semua ini adalah Allah. Masa Allah begini, masa Allah begitu, maka tak akan rela dan ridho. Karena yang mentuhani, karena yang menjadi penguasa adalah hawa nafsunya yang merasa menjadi Tuhan. Dikira Tuhan, dikira Allah tidak bisa apa-apa, hanya diri kita saja yang bisa. Seolah-olah kan begitu. Masa Allah mancing, masa Allah merokok. Nah, seolah-olah kita yang berkuasa daripada Allah. Seolah-olah Allah tidak bisa mancing, seolah-olah Allah tidak bisa merokok. Jika tak ada hidup, apakah ada peristiwa mancing? Bila tidak ada hidup, apakah ada keadaan merokok? Nah, berarti selama ini kan bukan manusia, akan tetapi hidup Allah. Yang ngapa-ngapain itu ya Allah, yang belanja ke pasar ya Allah, yang memasak di dapur ya Allah. Tergantung manusianya menyadari bahwa hidup ini Allah, ataukah masih menyadari bahwa hidup ini hidup manusianya. Nah, bedanya di situ. Bila saat ini kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, maka yang dulu, yang sekarang, dan yang nanti tak ada bedanya. Semuanya adalah af'alullah, ya lakunya Allah sendiri. Bukti nyatanya di dalam Al-Quran, yang mana Allah berargumen dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, tapi akulah yang memanah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh, tapi akulah yang membunuh. Nah, jika ini dijabarkan, diluaskan pengertiannya begini. Muhammad, bukan kamu yang merokok, akulah yang merokok. Muhammad, bukan kamu yang memasak di dapur, akulah yang memasak di dapur. Muhammad, bukan kamu yang naik motor, akulah yang naik motor. Bila dijabarkan dengan rasa bahwa hidup ini Allah, maka akan ketemu demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apapun syariat-syariat yang berlaku di dalam agama ini tetap laksanakan seperti mana biasanya. Yang berubah bukan syariatnya, yang berubah adalah kondisi hati. Selama ini kan kita manusia yang berasa bersyariat. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, kitalah yang berasa berkuasa di dalamnya. Akan tetapi setelah mengenal Allah, maka berubahlah kondisi hatinya. Yang dulunya linafsi, maka mulai saat ini sejak bangun tidur sampai tidur kembali, maka hati tetap menyaksikan bahwa hidup ini Allah. Jadi yang berkegiatan dulu sebelum mengenal Allah, yang berkegiatan adalah manusianya yang merasa menguasai hidup dan badan ini. Akan tetapi saat ini Allah lah yang beraf'al, Allah lah yang mengkuasai diri manusia kita sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur sembah nuwun Kyai Guru, alhamdulillahirabbil alamin. Saya banyak berubah ya, terutama dari segi tekad hati ini yang dimana selama ini yang hilang. Nah, jadi tekad hati ini yang hilang selama ini yang saya lakukan. Jadi setelah dapat pencerahan dari Kyai Guru, alhamdulillah seperti pencerahan dari Kyai Guru dari sejak bangun ya sampai tidur lagi pun sekarang sudah etikatnya hati Allah yang melakukan semua itu. Begini Kyai Guru, mohon pencerahannya masalah kita sholat syariat yang 5 waktu ini. Kan di situ di syariatnya mengatakan contohnya sembahyang zuhur upama usalli pada zuhri. Nah kalau kita artikan aku sembahyang pada zuhur. Nah etika saya sekarang ini kata aku ini saya ganti dengan Allah. Nah, namun di dalam hati saya ini mengatakan ke Allah yang sembahyang pada zuhur gitu. Nah, bagaimana menurut pencerahan Kyai Guru ya, masalah salat syariat ini, karena mengatakan di situ aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Nah, kalau saya ganti kata aku ini dengan Allah sembahyang pada zuhur 4 rakaat karena Allah ta'ala, apakah benar seperti itu Kyai Guru? Atau mungkin ada yang lain? Karena juga pernah saya mendengar itu memang pesaliknya itu beda katanya. Cuma saya hati saya belum pas untuk melakukan itu. Nah, kalau kita masih mengatakan kata aku ini berarti ada aku hamba. Jadi Allah enggak wujud gitu loh. Menurut pandangan saya Kyai Guru. Terutama yang masih saya bingungkan untuk melakukan sholat syariat yang 5 waktu ini. Tapi kalau saya ngambil kesimpulan yang barusan Kyai Guru ulaskan, terangkan, itu memang semuanya adalah Allah yang melakukan. Yang menjadi kendala di hati saya di situ karena mengatakan Allah yang sembahyang pada zuhur gitu Kyai Guru. Mohon pencerahannya Kyai Guru. Matur sembah nuwun Kyai Guru, matur sembah nuwun. Insyaallah semoga Allah mengizinkan nanti saya kepingin berkunjung sebenarnya sama Kyai Guru ini ya, ingin berkunjung silaturahmi langsung dan biar bisa langsung ketemu sama Kyai Guru. Insyaallah kebetulan istri saya ini dari Banyuwangi Kyai Guru, nah, jadi sering ke Jawa juga saya. Insyaallah nanti saya berkunjung Kyai Guru insyaallah. Matur sembah nuwun Kyai Guru, saya tunggu pencerahannya. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Kyai Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila dikatakan menyembah, bila dikatakan mengabdi, contohnya di dalam sholat, persyaratan menyembah adalah harus yang disembah dan yang menyembah haruslah ada, sama-sama ada. Allahnya wujud, manusianya juga wujud. Nah, ini yang dimaksud persyaratan menyembah atau mengabdi. Tapi selama ini realitanya yang kita lakukan selama ini sejak detik akil balik sampai setua ini, apakah Allahnya wujud? Apakah Allahnya hudur?
Apakah Allahnya nyata? Nah, bila Allahnya tidak wujud, bila Allahnya gaib, bila Allahnya tiada, lalu selama ini kita nyembah apa? Sementara yang nyata, sementara yang wujud, sementara yang ada di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Hawa nafsu kita sendirilah yang wujud, yang nyata, yang mentuhani di dalam sholat itu sendiri. Berarti selama ini kan bukan menyembah Allah, bukan mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada zat yang disembah. Karena nyatanya di dalam hati kita Allahnya gaib, Allahnya tiada. Seolah-olah Allah itu tidak bisa apa-apa. Seolah-olah Allah itu lemah. Seolah-olah Allah itu tidak kuasa. Sudah dijelaskan di dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Berarti sholatnya kan sholatnya Allah, ibadahnya kan ibadahnya Allah. Hidupnya kan hidupnya Allah. Allah maha menghidupkan dan Allah maha mematikan. Bila tidak ada hidup, apakah ada sholat? Bila tidak ada hidup, apakah ada ibadah? Jadi yang dimaksud bukan Allah sholat kepada Allah. Bila manusianya masih wujud, pasti menuduh, menyangka seolah-olah demikian. Jadi yang dimaksud adalah ketika manusianya sudah tak berkuasa lagi menjadi Tuhan, tidak berkuasa lagi menjadi Allah, maka yang ada adalah af'alullah. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali yang ada hanya af'alullah. Karpe Allah dewe, kehendak Allah sendiri. Nah, untuk mempraktekkan di dalam niatan sholat, yakni ketika kita akan melaksanakan sholat, kita sudah menyadari bahwa seluruh keadaan ini adalah Allah, af'alullah. Jadi apapun tuntunan-tuntunan yang sudah dituntun oleh syariat, lakukan saja, tapi di dalamnya ini bukan syariat manusianya lagi. Bila yang terjadi masih syariatnya manusia, maka Anda bakal bingung. Masa Allah nyembah Allah? Masa yang sholat kepada Allah, Allah? Bingung. Maka
dihancur leburkan dulu manusianya biar tidak menjadi Tuhan, agar tidak bingung. Maka ketika manusianya sudah rela dan ridho bahwa sebenarnya manusia ini gaib, tiada, tak nyata, mati, maka yang terjadi adalah af'alullah. Jadi yang menggerakkan, yang bersyariat, yang berniat, yang berkomat kamit membaca doa di dalamnya sudah bukan manusia lagi. Jadi sudah tidak ada perselisihan, karena pelakunya ya Allah sendiri. Bila Allah sendirian, siapa yang mau menselisihkan? Wong itu af'alnya sendiri. Sama seperti Anda sholat. Jika Anda dinilai oleh orang lain, pasti ya bingung. Tapi bila Anda sholat sendirian kan enak. Sesuai dengan kehendak, af'al dan kekuasaan Anda sendiri. Sama halnya ketika sudah nyata Allahnya, maka yang beraf'al, yang berniat, yang bertakbir, yang berdiri, yang sujud ruku, semuanya kan af'alullah. Bukan maknanya Allah nyembah Allah, bukan Allah sholat kepada Allah, tapi yang terjadi adalah af'alullah, kuasanya Allah. Allah lah yang maha memerankan seluruh hamba-hambanya. Karena Allah lah sebagai wali tunggal seluruh manusia. Karena yang menghidupi manusia adalah Allah. Jika sudah Allah yang menghidupi manusia, maka terserah Allah. Syariat-syariat yang dikerjakan oleh manusia-manusianya juga terserah Allah. Ada yang diperjalankan di dalam agama Islam, ada yang di Nasrani dan sebagainya. Jadi yang terpenting kita tidak memandang manusia lain. Ilmu hakikat dan makrifat ini adalah ilmu kaji diri. Jadi yang dikaji hanyalah diri pribadi, tidak membahas orang lain. Maka dari itu, ketika sudah nyata bahwa hidup ini Allah, maka sudah Allah bersendirian. Tak ada yang ikut menilai lagi. Jika manusianya masih wujud, pasti bingung, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan. Akan tetapi bila manusianya sudah tak berkuasa lagi, maka Allah lah yang bersendirian. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Maka terputuslah manusianya. Jika sudah Allah, maka fanahlah, maka hancur leburlah kekuasaan manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kiai Guru, matur sembah nuwun pencerahannya. Alhamdulillah, semoga saya bisa mengambil hikmah pencerahan dari Kiai Guru ini, yang dimana selama ini saya bingung Kiai Guru untuk melakukan syariat ini. Ya, jadi alhamdulillah sekarang sudah jelas, berarti kita serahkan semua itu
af'alullah, jadi niat di hati itu af'alullah. Insya Allah Kiai Guru matur sembah nuwun penyerahannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon semoga kita juga selalu dalam bimbingan serta petunjuknya. Amin. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun Kiai Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.